Baik, kita baca catatan kakinya. Na'at atau sifat, begitu juga ada namanya man'ut yang berarti objek yang disifati. Na'at man'ut ini adalah susunan kata untuk menjelaskan sifat yang ada pada man'ut. Misalnya tadi, al-baitul kabiru. Al-baitul kabiru di sini, perhatikan al-baitu al-kabiru. Kata al-kabiru ini hanya untuk menyebutkan sifat yang ada pada bait ini, bukan untuk melengkapi kalimatnya. Jadi hanya untuk menjelaskan sifat. Kemudian ada di sini maklumat tambahan yang perlu kita perhatikan, bahwasanya na'at ini selalu mengikuti man'ut pada hal-hal berikut. Maksudnya di sini perhatikan, na'at yaitu kata al-kabir selalu mengikuti man'ut yaitu kata al-bait pada poin-poin berikut. Yang pertama, mudzakkar dan muannats. Kita tulis di sini saja, al-baitu al-kabiru. Perhatikan di sini, na'at ini selalu mengikuti man'ut dari sisi yang pertama, mudzakkar dan muannats. Artinya, kalau na'atnya di sini mudzakkar, maka kalau man'utnya di sini mudzakkar, maka na'atnya juga muannats. Misalnya kalau kita ganti di sini al-jannatu atau al-hijaratu. Al-hijaratu al-kabiratu ba'idatu misalnya. Al-hijaratu al-kabiratu. Perhatikan di sini, dari sisi mudzakkar dan muannatsnya harus sinkron. Kalau seandainya man'utnya berbentuk mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau man'utnya muannats, maka na'atnya juga muannats. Kemudian poin yang berikutnya, man'ut atau na'at selalu mengikuti man'ut dari sisi jama' dan mufrad. Ketika di sini mufrad, maka di sini juga mufrad. Ketika di sini mufrad, di sini juga mufrad. Kalau kita buat misalnya jama' dari kata al-bait, kita sudah ambil al-buyutu. Al-buyutu al-kabiratu. Al-buyutu al-kabiratu. Kenapa? Karena kita sudah sebutkan ketika suatu kata dalam bentuk mufradnya mudzakkar diubah dalam bentuk jama', maka menjadi dihukumi muannats mufrad. Sehingga dia sudah menjadi muannats, maka sifatnya pun atau na'atnya pun harus berupa muannats. Inilah yang dimaksud mengikuti dari sisi mudzakkar dan muannats, juga dari sisi jama' dan mufrad. Sisi jama' dan mufrad. Kemudian yang berikutnya dari sisi nakirah dan ma'rifat. Apa maksudnya nakirah dan ma'rifat? Artinya ketika menurutnya misalnya di sini hijaratun. Misalnya kita tulis di sini hijaratun. Maka na'atnya pun tanpa alif lam, hijaratun kabiratun. Hijaratun kabiratun. Al-hijaratu al-kabiratu dan hijaratun kabiratun. Ini keduanya susunan na'at man'ut yang selalu saling mengikuti dari sisi nakirah dan ma'rifat. Terakhir, dari sisi i'rab atau perubahan harakat akhir. Misalnya kita tulis di sini Zaidun fi al-baiti al-kabirati. Nah, kita lihat, kita coba harakatin.
Zaidun fi al-baiti al-kabirati. Nah, perhatikan harakat akhir di sini. Perhatikan harakat akhir di sini. Karena kata al-bait yang merupakan man'ud didahului oleh huruf jar yang membuat kata setelahnya menjadi kasrah, maka mau tidak mau na'at di sini harus mengikuti kata al-bait atau man'udnya. Inilah yang dimaksud dengan na'at selalu mengikuti man'ud dari sisi i'rab atau perubahan harakat akhir. Mudah-mudahan dipahami. Jika masih kesusahan silakan videonya diulang-ulangin. Baik, kita masuk tadribat. Latihan-latihan. اضبط الكلمات التالية بالشكل مراعيا القواعد التي درستها. Tepatilah harakat kata-kata berikut dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah engkau pelajari. Silakan dibaca dan diharakati kata-kata yang ada dalam latihan ini. Baik, ini akhir dari pertemuan kita yang ke-11, pelajaran yang ke-10. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian, barakallahu fiikum.